Bahan buzzer buat membandingkan. Oh, lihatlah dia dulu diperlakukan begitu, sekarang jadi begini. Ya elah, malu lu sama perempuan. Laki gibain perempuan. Potong lah potong. Jujur aja, ngelihat itu ya, Jokowi dan Prabowo ini lama-lama judulnya bisa jadi mantan petugas partai punya petugas perorangan. Harapannya tentu Mahkamah Konstitusi bisa bersikap netral dan membuat keputusan yang rasional tanpa intervensi siapapun. Sama seperti memutuskan turunnya ambang batas threshold, ditolaknya prasyarat umur calon kepala daerah yang menggagalkan Kaisang maju jadi calon dan merestui pidana bagi institusi yang melakukan cawe-cawe. Besar harapannya posisi Mahkamah Konstitusi di situ. Pilkada sudah selesai, kata presidennya begitu kemarin. Kemarin itu. Sekarang beda lagi, setelah muncul peristiwa pertemuan Jokowi dan Prabowo di Kertanegara. Gak mungkin dong alasannya temu kangen, wong sama-sama pejantan. Ya kan, sama-sama laki-laki ini dua. Ketemu itu udah cukup sering, masih bisa bilang kangen. Jangan-jangan kan jangan-jangan. Maksudnya kalau bikin alasan itu yang benar aja lah, nggak perlu selugu itu juga alasannya. Lagian yang bikin alasan itu dipercaya. Ampun deh, lu kan tahu dia gimana. Dalam beberapa bulan pertemuannya itu sangat intens. Sudah ada 4 kali bertemu yang tampak di publik. Dan itu memang sengaja disiarkan supaya jadi berita. Duduk makan berdua, tempatnya di set sedemikian rupa dan difoto, disiarkan. Rumus lama Jokowi itu. Pasti ada tujuannya, bahan buzzer buat membandingkan. Oh, lihatlah dia dulu diperlakukan begitu, sekarang jadi begini. Ya elah, malu lu sama perempuan. Laki gibain perempuan. Potong lah potong. Jujur aja, ngelihat itu ya, Jokowi dan Prabowo ini lama-lama judulnya bisa jadi mantan petugas partai punya petugas perorangan. Sekarang kan ngakunya partai perorangan kan? Ya jangan-jangan Prabowo petugasnya. Itu yang membuat lama-lama kalau Pak Prabowo begini terus, marwah dan wibawanya itu bisa hilang, Pak. Apapun keputusan itu bisa dinilai sebagai titipan Jokowi, bukan karena pikirannya Prabowo pada bangsa ini. Prabowo itu harusnya sadar diri kalau dia itu adalah Presiden Republik Indonesia. Harus ada yang dijaga. Atau jangan-jangan mempertegas kalau Prabowo ini hanya bisa jadi presiden karena Jokowi membantunya dengan cara luar biasa. Ya kan bisa begitu jatuhnya. Nah ini saran aja buat lo pada nggak perlulah lo bahas ini dengan lawan politik lo. Kalau konteks pertemuan yang intens ini, kelompok baterai kembung sudah pasti senang karena merasa itu definisi keberlanjutan dan menilai itu positif meskipun sama sekali tidak mengetahui apa isi pembicaraan itu, tidak mampu menganalisa, tidak bisa melihat sebab akibat, tidak bisa mempelajari rentetan peristiwa dengan baik karena memang kapasitasnya di situ. Jangan kita diturunkan levelnya seperti itu. Ya kan, jauhi. Tentu kalau kita cium peristiwa itu sudah pasti baunya amis, bau kepentingan, bukan kepentingan rakyat tapi kepentingan mereka dua ini untuk memastikan tempat di pos-pos tertentu. Karena setiap ada pertemuan pasti didasarkan pada isu besar dan besoknya pasti ada aksi politik yang muncul di publik. Kita kan bisa cek peristiwa sebelumnya. Pernah ada pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo. Lebih tepatnya di rumah Jokowi kan. Setelah dari situ muncul tuh video dukungan Presiden Prabowo kepada Ahmad Lutfi. Ini kan rentetan satu peristiwa yang tidak bisa dipisahkan.
Artinya yang Jokowi dan Prabowo bicarakan di meja makan itu adalah tentang bagaimana calon-calon titipan ini dimenangkan. Tentang bagaimana sebuah video bisa menekan jabatan-jabatan di bawah. Yang ngomong angkatan tertinggi di Republik ini, dia ngomong begitu ya ikut sampai bawah. Selanjutnya kalau ada pertemuan lanjutan, misalnya di Kertanegara kemarin, Prabowo menjamu Jokowi, artinya bisa kita bayangkan kemungkinan paling besar itu ada yang berterima kasih karena titipannya dimenangkan. Dan tidak akan mungkin hanya sebatas berterima kasih. Pastinya masih ada hal lain yang dibicarakan. Apa kira-kira? Kalian bisa cek berita nasional. Setelah mereka bertemu, muncul tuh berita Gerindra dan tim Ridho gugat kemenangan Pramono Anung Rano Karno ke Mahkamah Konstitusi. Kan jancu namanya itu. Gua nggak tahu apakah Uncle Usman itu masih di sana atau tidak, bisa mengambil peranan itu atau tidak. Yang pasti cara-cara ini yang mungkin bisa dipaksakan jika mereka sangat ingin mengganggu kemenangan pasangan nomor 3 Pramono Anung Rano Karno. Berusaha bagaimana caranya 2 putaran meskipun dengan cara-cara yang tidak etis. Jadi gua rasa pingin kelihatan konstitusional, taat aturan supaya citranya terjaga. Jadi kalau dipertanyakan itu pasti dilempar itu. Ini kan tugasnya situ, kita taat konstitusi dan mengikuti aturan yang ada. Padahal kita tidak pernah tahu apa di balik itu semua. Ada deal-deal apa di situ, nggak tahu. Dan gua rasa ini upaya terakhir sekaligus mencobai masyarakat Jakarta yang cukup rasional ini. Mereka mungkin ingin mengukur kira-kira kalau dibuat gini stabilitas politiknya aman nggak ya? Masyarakat marah nggak ya? Bakal ada demo atau enggak ya? Itu alat negara bermain semua dan analisis itu pasti sampai ke pemangku kepentingan. Jadi keputusannya itu bisa jadi mengikuti tekanan publik. Lagian aneh juga ya, Ridwan Kamil itu kan kader Golkar dan Suswono itu kader PKS. Yang menuntut itu Partai Gerindra, meskipun Kimples ya. Tapi kan bukan kadernya dia. Mana Golkar dan PKS? Mestinya mereka yang getol karena ini kadernya mereka. Jadi harapannya tentu Mahkamah Konstitusi bisa bersikap netral dan membuat keputusan yang rasional tanpa intervensi siapapun. Sama seperti memutuskan turunnya ambang batas threshold, ditolaknya prasyarat umur calon kepala daerah yang menggagalkan Kaisang maju jadi calon dan merestui pidana bagi institusi yang melakukan cawe-cawe. Besar harapannya posisi Mahkamah Konstitusi di situ. So, bagaimana pendapat kalian tentang presiden kita satu ini? Apakah macan Asia berubah jadi Bobby Kartanegara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Kira-kira kepentingan-kepentingan seperti ini baik nggak sih buat bangsa kita ini? Gua Net, sampai jumpa di kekacauan berikutnya.